Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Jadi kembali lagi bersama gua. Kali ini masih di konten review. Di depan kalian udah bisa kalian lihat, udah nampak ya, salah satu motor tracker dari Kawasaki. Sebelumnya juga gua pernah review motor ini, Kawasaki D-Tracker yang pakai dekalnya itu warna kuning hitam, dan itu di review sama gua sekaligus dicoba sambil jalan. Nah, untuk konten kali ini sih gue lebih terfokus ke review modifikasi D-Tracker yang ada di depan gue. Di pembahasan kali ini ada beberapa masalah dari Kawasaki D-Tracker yang bakal gue bahas. Karena banyak banget nih di komen-komen sebelumnya, di video sebelumnya, waktu gue review D-Trackernya Ajay. Sana itu ada beberapa komen, diantaranya limiter D-Tracker itu sangat rendah. Terus top speed atasannya itu kalau dibilang misalkan geter, ya emang udah karakternya geter. Nah, maka dari itu gue pengen jauh lebih ngebahas apa aja sih yang diubah dari D-Tracker ini sama ownernya supaya ngatasin masalah-masalah tersebut. Geter, limiternya rendah. Jadi gue masih penasaran karena D-Tracker ini cukup beda yang gue pakai sekarang, yang di depan kalian yang gue review ini, karena udah ada beberapa ubahan untuk naikin power sama tenaganya. Nah, setelah kita bahas tentang masalah-masalah yang ada di dapur pacunya D-Tracker ini, selanjutnya gue di sini bakal ngebahas ke bagian modifikasinya. Jadi dari D-Tracker ini tuh ada modifikasi spesial. Spesialnya itu di bagian kaki-kaki. Jadi nanti ada ubahan nih di kaki-kaki, kita langsung aja bakal tanya-tanya ke ownernya kenapa alasannya dirubah, nanti gimana sih pendapat atau alasan dari ownernya, langsung aja nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng ownernya. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, kali ini kita langsung berbincang-bincang aja sama ownernya. Yang penasaran modifikasinya apa, kita panggil aja owner motor D-Tracker ini. Sar, sini Sar. Nah, oke. Di sini udah ada Bro Cesar nih, ya salah satu member tim Madang juga, member gua dan pemilik motor D-Tracker ini. Yang pertama bakal gua tanyain, apa sih alasannya lu minang Kawasaki D-Tracker ini dibanding tracker yang lain? Alasannya karena yang pertama itu pilih D-Tracker itu karena emang kan pertama kaki-kakinya udah ukuran 17 ya. Kaki-kaki ukuran 17 nih. Emang awalnya beli D-Tracker ini karena tujuannya buat ke aspal. Otomatis kan D-Tracker itu kaki-kakinya udah 17 ya? Iya, udah bawaan supermoto berarti ya? Iya. Oke. Jadi alasan pertama kenapa minang ini emang ngincernya bukan buat mainan tanah. Bukan. Nah, buat main-main di aspal. Berarti salah konsep dong. Kalau kayak gitu cuman buat di aspal, motor gini ciri khasnya harus kotor. Jangan sampai bersih-bersih kayak gini. Gitu kan. Ini dunia yang tertukar kalau kayak gini. Oke. Selanjutnya gue sih pengen nanya, kan di D-Tracker ini banyak banget pembahasan nih yang katanya ada beberapa masalah di motor ini. Kayak misalkan limiternya kurang, terus top speed atasannya kalau katanya tuh ngeden kalau di atas tuh. Ngeden, terus getar. Nah, lu pasti ngerasain itu nggak sih sebagai owner di tampilan standarnya? ngerasain banget. Nah, berarti kalau lu misalkan ngerasain di tampilan awalnya ini motor getar, ada beberapa yang dirubah nggak buat naikin performa sama power motor ini? Ada sedikit perubahan sih. Nah, tolong dong dijelasin apa aja sih rubahannya dari Kawasaki D-Tracker ini supaya feel power sama tenaga atau performanya dapet. Oke, yang pertama itu saya ganti karbu dulu. Karbu. Karbunya berarti ini motor pakai apa? Pakai karbu PE. Karbu 28. PE 28 dari Moto One. Nah, untuk karbu PE 28 ini bedanya sama karbu yang standar itu apa sih? Kalau perbedaan karbu ori sama karbu PE 28 ini dari skepnya, dari tarikan gasnya itu. Jadi skepnya itu pakai skep itu jadi si tarikannya responsif. Kalau pakai ori itu masih pakai sistem vakum, jadi ngikutin angin yang masuk. Kalau anginnya kecil berarti kecil. Berarti kita bisa saranin ya buat owner D-Tracker kalau misalkan mau sedikit lebih responsif atau responsivitas motornya naik, seenggaknya karbu harus diganti ya. Iya. Nah, untuk si karbu PE 28 ini lu bisa dapat harga kisaran berapa sih buat motor D-Tracker ini? Kalau karbu PE itu macam-macam ya, dari berbagai merek. Ada juga yang 150, ada yang bagusnya itu sekitaran 900-800. Kalau saya beli ini
di harga 350. Oh, berarti dapat karbu PE28 untuk motor ini di harga berapa? 350. Selanjutnya, masih untuk dapur pacu. Selain karbu, apa sih yang lu ganti supaya performa motor ini naik? Saya udah ganti CDI. CDI itu untuk pembakaran ya? Iya. Oke. Apa sih yang diganti? CDI jenis apa dan pengaruhnya apa untuk motor di tracker ini? Kalau saya gantinya itu CDI yang dual band Dual band dari BRT. Oh, ini CDI-nya pakai yang dual band dari BRT. Bedanya CDI standar sama CDI yang dual band dari BRT. Kalau bedanya CDI standar sama dual band yang ini, pastinya limiter naik. Terus Oke. Dari tarikan bawahnya juga agak naik. Oke. Berarti buat kalian yang masih bermasalah sama limiter motor di tracker ini, kalian bisa upgrade di CDI-nya karena dengan ganti CDI otomatis limiternya lebih naik, terus tarikan bawah juga naik. Untuk dapur pacu masih ada lagi yang diganti selain CDI sama karbu? Kalau dalaman mesin sih belum sih. Oh, berarti ini mesin belum main di porting kayak gitu, belum main ya? Belum. Oke, untuk dalaman mesin motor ini masih standar, belum main, tapi ada rencana. Ada rencana pasti. Apa nih kedepannya rencana buat dapur pacu? Paling bore up ke 188 cc. Berarti kalau udah bore up gitu main porting ya? Iya. Oke, untuk dapur pacu dan masalah-masalah di tracker yang katanya ngedan udah dijawab ya, apa yang harus diganti, dan gue udah ngerasain sih motor ini performanya lebih naik dibanding yang standar. Tapi kembali lagi ke racikan kalian sih kalau misalkan motor ini powernya mau lebih naik. Kalau emang kalian udah siap prepare main di mesin, kalian bisa langsung bore up, main porting dan sebagainya. Selanjutnya gue tertarik nih sama modifikasiannya karena ini motor di kaki-kaki gue lihat udah beda. Iya. Nah, untuk sektor kaki-kaki nih. Sektor kaki-kaki, lu udah main di apa aja? Kan kalau misalkan ban supermoto atau tampilan sumo di tracker udah bawaannya kan ya? Iya. Nah, apa aja nih yang dirubah? Yang pertama itu dirubah pas awal turun. Awal turun? Turun itu langsung ganti ban. Oh, berarti awal turun ganti ban? Ganti ban. Pakai apa nih? Pakai Geneos. Geneos. Yang ukuran 110 130. 110, berarti pelek nggak diganti? Enggak ganti. Pelek masih standar ya? Iya. Oke, pelek. Selanjutnya apa lagi nih bro? Terus ada swing arm. Nah. Yang model KTM dari Utek. Oke, ini swing arm-nya model KTM. Alasannya? Gue pengen tahu sih kenapa alasannya lu ganti pakai swing arm KTM. Emang swing arm di trackernya itu kenapa gitu? Yang jelas yang pertama tampilannya lebih gambut, lebih gede, lebih Iya. gagah. Oh, yang di tracker kotak ya? Kotak Iya, kecil. kotak kecil malang lurus gitu kan ya? Pendek Oke, juga. berarti emang dari bawaannya menurut opini lu sendiri berarti swing arm di tracker itu ada kekurangannya ya. Terus ini lu pakai model KTM dari Utek. Utek. Untuk arm ini berarti kopi ya, alias replika. Iya. Ya. Untuk harga arm replika yang lu dapat modelan KTM ini berapa sih? Kisaran harganya kalau replika kayak gini ya 600 ke bawah lah. 600. 500. Ini untuk bahan aman bro. Coba deh. Untuk bahan coba. Oh iya, ini besi isi berarti ya? Isi. Ya, besi isi. Oke, untuk bahan emang untuk tampilan juga sedikit upgrade sih, kelihatannya lebih berisi, lebih gambot dibanding pakai arm di tracker. Nah, untuk ubahan pas lu masang arm KTM ini apa aja? Kebetulan ini arm model KTM-nya yang PNP KLX ya. Oh iya, bisa. Berarti langsung masuk nih. Iya, cuma diganti ini aja ya, as roda belakang. Soalnya as roda belakang yang ori itu panjang. Oke. Jadi diganti. Buat kalian nih owner Kawasaki di tracker yang mau rubah pakai arm KTM, lu bisa dari merek apa? Utek. Dan itu armnya udah PNP banget ke motor KLX atau di tracker. Jadi lu gak banyak ubahan, cuman ada ubahan di as roda doang. Untuk link atau apa namanya yang di sebelah sini tuh? Unitrack. Ya, Unitrack aman berarti nggak ada dirubah? Aman. Oh, berarti cukup simple sih dan low budget. Karena setahu gua ya kalau misalkan lu semua mau pakai arm KTM yang original, itu harus banyak ubahan ya. Harus banyak ubahan juga. Untuk harga arm KTM-nya ada di 5 ribuan gitu. Tapi ya biasalah, ada barang-barang aftermarket yang kualitasnya juga bisa dipakai gitu. Ya oke, untuk kaki-kaki selanjutnya apa lagi nih yang dirubah? Oke, untuk knalpot pakai apa ini?
Kalau knalpot pakai dari Noripumi. Dari Noripumi. Tipenya tipe Evo stainless. Untuk karakter suaranya menurut lu gimana knalpot ini? Kalau karakter suaranya itu lebih ke cempreng, keras. Keras ya? Kecil, soalnya kan sincernya kecil. Jadi, Oke. Nanti mungkin gua sambil nyoba aja, pengen tahu nih suara knalpotnya kayak gimana. Masuk ke kamera, nanti dicoba. Ada lagi yang dirubah dari motor ini yang belum dijelasin? mungkin udah ya. Oke. Mungkin Cuma ini. apa nih? Oh iya, di bagian depan ini udah pakai papan ya. Iya, Pak. Di depan udah pakai papan nomor, udah nggak pakai lampu, tapi itu opsional sih, gimana selera kalian. Kalian mau tampilannya tetap original, pakai lampu juga boleh. Buat papan. Tapi kalau kalian pasang papan nomor, jangan lupa kalian juga harus tetap nambah lampu ya. Ini pakai lampu di atas ya. Lampu apa namanya yang kayak gini tuh? Lampu sorot. Ya, lampu sorot, krek ya, atau apa sih biasanya disebutnya lampu-lampu kayak gini? Lampu sorot. Ya lampu sorot. Pokoknya lampu sorot lah, pokoknya lampu kotak sorot. Yang penting intinya buat lu biar lebih safety, jangan lupa pasang lampu ya. Itu sih keseluruhan bahasan gua. Atau kalau misalkan ada yang kurang, lu bisa tanyain di kolom komentar. Nanti gua usahain jawab, gua usahain tanya ke ownernya. Mungkin untuk review keseluruhan modifikasi motor ini cukup sekian. Thanks juga nih buat bro Cesar. Buat kalian yang masih penasaran, nanti gue bakal coba nih motor ke jalan, suaranya kayak gimana, performanya kayak gimana. Nonton aja di channel gue, and bye-bye. Bye.